Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Wiwin SEMM, NIDN 0305058104, Jabatan Akademik Lektor. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta. Salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu adanya kewajiban melaksanakan pengajaran. Saya sebagai dosen telah melaksanakan tridharma tersebut mulai tahun akademik 2015 sampai dengan sekarang. Izinkan pada kesempatan yang baik ini dalam rangka pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, saya akan memaparkan pengajaran dari mata kuliah manajemen risiko yang saya ampu sesuai dengan bidang rumpun ilmu saya, yaitu sosial dan cabang ilmu ekonomi. Mata kuliah manajemen risiko ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah IWMP 672. Selanjutnya saya akan menjelaskan luaran yang diharapkan dan model pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah manajemen risiko. Luaran yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep manajemen risiko secara komprehensif, baik dan benar, dan dapat mengevaluasi risiko yang ada di perusahaan dengan menggunakan kerangka IRM. Model pembelajaran yang saya terapkan yaitu Delivery, Interaction, and Assessment atau disebut dengan DIA. Yang pertama, delivery. Delivery merupakan proses penyampaian materi kepada mahasiswa dibantu bahan tayang dalam bentuk PPT agar mahasiswa mudah memahami. Yang kedua, interaction. Interaction merupakan interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau sebaliknya mahasiswa dengan dosen, kemudian interaksi antar sesama mahasiswa. Yang ketiga, assessment. Assessment merupakan tugas dan kuis kepada mahasiswa melalui e-learning LMS Kampus Universitas Islam Jakarta. Kemudian saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah manajemen risiko. Mata kuliah manajemen risiko ini memberikan gambaran meliputi risiko sebagai bagian dari kehidupan manusia, organisasi, perusahaan, dan masyarakat. Mata kuliah ini juga menjelaskan tentang pengelolaan risiko perusahaan melalui kerangka Enterprise Risk Management atau IRM yang mencakup mulai dari pembahasan mengenai konsep dan teori manajemen risiko, tahapan-tahapan dalam risk management proses seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko, analisis, dan evaluasi risiko, serta sumber-sumber yang menjelma menjadi suatu risiko, dan terakhir risk treatment. Materi pembelajaran manajemen risiko sesuai kontrak perkuliahan yang dituangkan dalam RVS disampaikan kepada mahasiswa dalam 16 kali pertemuan tatap muka dalam satu semester. Yang pertama, Introduction Risk Management. Yang kedua, pengertian manajemen risiko. Yang ketiga, identifikasi risiko. Yang keempat, pengukuran risiko dengan metode binomial, Poisson, standar jet, dan aproksimasi. Kemudian yang kelima, pengukuran dampak risiko dengan metode value at risk atau VAR. Yang keenam, strategi penanganan risiko, yaitu memperkecil dampak dari suatu risiko dengan strategi preventif dan mitigasi. Kemudian yang ketujuh, risk treatment with cost benefit analysis. Dan yang kedelapan, pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran tersebut telah dirumuskan dengan memperhatikan profil lulusan program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Adapun capaian program studi tersebut, yang pertama adalah sikap. Sikap diambil adalah yang S1, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian sikap yang kedua yaitu S9, di mana S9 itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian yang kedua, keterampilan umum disingkat dengan KU. KU yang diambil adalah KU5, di mana
mahasiswa mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketiga, keterampilan khusus disingkat dengan KU. Di sini keterampilan khusus diambil KU1, yaitu mampu menerapkan metode kualitatif dan kuantitatif dalam analisis, interpretasi, dan evaluasi data yang sesuai dengan permasalahan manajemen. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan khusus 2, yaitu mampu menyelesaikan masalah rutin, fungsi manajemen, dan fungsi organisasi dengan kaidah yang berlaku. Yang keempat, pengetahuan, di mana pengetahuan di sini diambil P1, yaitu menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi bisnis maupun non-bisnis. Yang kedua, P-nya P3, yaitu memahami konsep teori dan teknik-teknik pemecahan masalah organisasi bisnis maupun non-bisnis. Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan peran manajemen risiko dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mampu memahami konsep dan manfaat manajemen risiko. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan proses identifikasi dan penyusunan daftar risiko. Yang keempat, mampu menjelaskan kegunaan metode-metode dalam pengukuran risiko. Kemudian yang kelima, mampu menganalisis dan mendeskripsikan hasil dari pengukuran risiko. Kemudian yang keenam, mampu merumuskan alternatif pencegahan dan pengendalian risiko. Yang ketujuh, mampu merumuskan pengendalian risiko dengan perbandingan manfaat biaya. Dan terakhir yang kedelapan, mampu menjelaskan fungsi asuransi dalam penanganan sebuah risiko. Untuk mendukung proses pembelajaran mata kuliah manajemen risiko tersebut, saya menggunakan berbagai literatur seperti modul pembelajaran, jurnal yang relevan, dan textbook. Nah, itulah model delivery yang saya lakukan. Kemudian berikutnya model aspek interaction menggunakan student center learning, di mana mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga mampu berpikir kritis, mampu berpikir inovatif, mampu berpikir kreatif dan inovatif serta solutif. Student center learning dimaksud adalah yang pertama interaktif, di mana saya menjelaskan materi kemudian menyiapkan pertanyaan kepada mahasiswa dan minta mahasiswa untuk menjawabnya. Kemudian yang kedua yaitu diskusi, action mengenai diskusi, yaitu diskusi dengan tema tertentu terkait topik atau isu yang update dan relevan yang terjadi saat ini. Kemudian yang ketiga adalah project based learning, yaitu tugas kelompok untuk memberikan pengalaman belajar secara langsung. Yang ketiga, model pembelajaran assessment. Assessment merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Hasil asesmen yang dilakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang dilakukan secara objektif. Adapun indikator penilaian sebagai berikut: presensi atau kehadiran bobotnya sebesar 10%, kemudian partisipatif 20%, tugas proyek 40%, ujian-ujian terdiri UTS dan UAS masing-masing 10%. Di mana klasifikasi nilai di sini adalah nilai A dengan skala 80 sampai 100, nilai B 68 sampai 79, kemudian nilai C 56 sampai 67,9 dan nilai D 45 sampai 55. Kemudian di bawah nilai 45 itu dapat nilai E. Adapun platform atau teknologi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran yaitu menggunakan learning management system, di mana mahasiswa membaca instruksi perkuliahan, kemudian pengumpulan tugas, absensi kehadiran, kemudian mendownload soal ujian UTS dan UAS melalui e-learning kampus, kemudian juga dibuatkan WAG kelas, dan kelas juga dilengkapi dengan smartboard. Kemudian model pembelajaran dalam manajemen risiko dilaksanakan secara luring di kelas. Demikian pemaparan singkat yang saya terapkan dalam pembelajaran mata kuliah manajemen risiko dengan metode DIE
Delivery, Interaction, and Assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas mata kuliah Manajemen Risiko. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya teman-teman semuanya, untuk pertemuan hari ini mengawali perkuliahan kita terlebih dahulu untuk membacakan doa yang akan dipimpin oleh Hudan. Silakan Hudan. Amin. Terima kasih, Budan. Sebelumnya saya akan absen ya untuk pertemuan ini. Kelihatan teman-teman semua di sini udah nggak ada yang masuk lagi ya, udah kumpul semuanya ya. Alhamdulillah. Ini saya akan absen. Hudan, Nanda, Jimmy, Ropik. Untuk absen di samping manual ya di sini, jangan lupa teman-teman semua mengisi kehadiran di e-learning untuk pertemuan yang ketiga ini ya, jangan lupa. Ya, sebelum melanjutkan materi tentang identifikasi dan pengukuran risiko, saya ingin mendengarkan review materi yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya gitu ya, yaitu tentang teori atau konsep dari manajemen risiko. Ada yang mau memberikan tanggapan atau mau memberikan mengungkapkan apa sih yang disebut dengan risiko sebelum melanjutkan? Oh ya, silakan Hudan. Ya, mangga. Menurut Lina Ismawanti dan kawan-kawan, dalam bukunya Manajemen Risiko, risiko itu adalah suatu kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan dan dapat menimbulkan kerugian. Cukup itu? Cukup. Gimana teman-teman yang lain? Paham? Cukup? Ada yang mau pendapat lain tentang risiko? Itu ya. Jadi memang risiko itu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang kejadian itu masih dalam bentuk kemungkinan, memungkinkan. Jadi belum terjadi gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami. Apa yang disebut dengan risiko adalah suatu peristiwa atau kemungkinan kejadiannya itu yang belum terjadi. Itu namanya risiko. Nah, di situ ada 3 unsur yang dikatakan atau dikategorikan yang dikatakan risiko. Di mana unsur yang pertama adalah masih dalam bentuk kemungkinan, yang kedua adanya peristiwa. Nah, kalau terjadi peristiwa itu adalah mengarah kepada kerugian. Nah, itu yang harus dipahami, itu yang disebut dengan risiko. Karena risiko ini segala di aktivitas sehari-hari kita ini ya selalu melekat ada. Kita tidak terlepas dari risiko. Dalam konsep manajemen risiko, sesuatu yang dapat merugikan itu kita bisa deteksi gitu ya. Nah, karena di dalam risiko itu, kenapa terjadinya risiko? Karena ada ketidakpastian. Ketidakpastian itu dari mana? Karena kita tidak mampu atau tidak mengetahui data atau informasi secara lengkap. Identifikasi dan pengukuran risiko. Apa sih yang disebut dengan identifikasi risiko? Yaitu usaha untuk menemukan dan mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul ya. Jadi ini usaha untuk mencari informasi-informasi yang dapat menjadi kerugian. Nah, informasi-informasi ini diperoleh dari mana? Bisa dari data itu sendiri ya. Kita kan punya database. Nah, itu bisa dilihat dijadikan identifikasi risiko. Kemudian bisa juga informasinya itu diperoleh dari masa lampau, historis, kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai acuan data identifikasi risiko gitu ya, teman-teman. Nah, seperti di sini ada kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana alam, kemudian ada peristiwa berbahaya lainnya yang dapat mengganggu operasional bisnis.
Proses identifikasi risiko meliputi risiko yang bersumber dari internal dan eksternal. Jadi yang pengganggu-pengganggu tersebut atau yang menyebabkan terjadi satu kerugian, ada yang datangnya dari internal, yaitu seperti SDM, ya, kemudian dari sisi keuangan juga, itu yang internal di dalam perusahaan. Ada yang dari eksternal. Nah, eksternal itu sendiri adalah seperti regulasi, ya. Regulasi itu aturan-aturan. Nah, kalau kita tidak bisa menjalankan aturan tersebut, si perusahaan itu akan berdampak suatu kerugian. Seluruh risiko yang berhasil diidentifikasi, tadi kan mengumpulkan data-data, mengumpulkan bukti-bukti, informasi-informasi yang terjadi. Nah, maka si manajer risiko itu adalah dituangkan di dalam suatu daftar risiko yang disebut dengan register risiko, gitu ya. Yang di dalam register risiko itu memuat atau mencakup daripada sumber risiko, kemudian faktor penyebab risiko, dan dampak risiko. Jadi nanti ada formulir, semacam formulir. Nah, formulir itu memuat, ya, cakupannya adalah dampaknya, kemudian penyebabnya, kemudian faktor-faktor risiko. Di situ ya. Nah, lalu dituangkan di situ, kemudian ditanda tangan oleh pejabat daripada manajemen risiko untuk dijadikan laporan. Baik, teman-teman, yang tadi saya sampaikan bisa dipahami? Kemudian, untuk mengetahui identifikasi risiko tersebut, ada sebuah analisa yang disebut dengan analisa sekuen. Nah, analisa sekuen ini adalah analisa yang menceritakan alur kejadian sampai kepada tindakan kerugian. Ini analisa sekuen ya namanya, dari alur-alur tindakan atau alur cerita daripada tindakan-tindakan kerugian ini digambarkan dengan analisa sekuen. Nah, salah satunya ini untuk mengetahui identifikasi risiko. Contohnya di sini ada risiko kebakaran. Nah, risiko kebakaran bisa diketahui alurnya menggunakan analisa sekuen, mulai dari sumber risiko, di mana sumber risikonya ini adalah api. Nah, kemudian api ditambah lagi ada risk faktor, ya, api itu kan penyebab terjadinya kebakaran. Nah, udah api penyebabnya, kemudian ditambah lagi risk faktornya, di mana risk faktor ini adalah menjadi katalis. Apa yang disebut dengan katalis? Katalis itu adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kerugian atau meningkatkan suatu bahaya. Itu namanya katalis. Nah, jadi dapat meningkatkan kemungkinan suatu kerugian. Katalisnya apa? Risk faktor di sini. Bahan bakar, ya, bahan bakar dekat api, bisa saja mungkin BBM, ya, minyak tanah, solar, pokoknya yang menjadi gas juga bisa gitu ya di situ. Nah, kalau risk faktor tersebut dekat dengan api, maka kemungkinan tambah besar adalah gedung itu cepat terbakar. Maka gedung tersebut disebut adalah exposure terhadap risiko. Artinya benda yang dapat menjadikan suatu nambah bahaya kebakaran. Nah, kalau sudah terjadi kebakaran gitu ya, maka akan terjadi suatu peril. Nah, di situ akan menjadikan kerugian. Nah, di sini bisa dilihat alurnya dari mulai sumber risiko sampai kepada kerugian. Nah, maka itu disebut dengan analisis sekuen. Nah, dari analisa sekuen ini bisa menggambarkan, kita bisa mendetek kejadian-kejadian seperti itu, kebakaran, supaya pencegahannya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat apakah kita bisa risk faktornya, ya, untuk dikendalikan, atau sumber risikonya dijadikan alternatif, bisa cari alternatif. Maka disitulah gambaran risiko, identifikasi risiko itu gitu ya. Nah, ini sebuah pengendaliannya dari kita nih sebagai manajer risikonya, melihat gambaran ini, ya, sebagai pengendali daripada kebakaran ini, apakah mau dikendalikan risk faktornya, dihilangkan gitu ya, atau mau cari alternatif dari sumber risiko supaya tidak terjadi kebakaran di gedung. Baik, teman-teman, dengan analisa sekuen ini, yang metode analisa sekuen untuk identifikasi risiko, paham? Ada yang ditanyakan? Pak. Ya, silahkan Rika. Kenapa? Berarti kan di sekuen risiko ada yang namanya sumber risiko. Itu apa maksudnya, Pak? Baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Nah, untuk sumber risiko itu adalah elemen-elemen
baik eksternal maupun internal. Jadi elemen-elemen yang ada di organisasi baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi penyebab terjadinya suatu kerugian. Apa saja elemen-elemen situ yang menyebabkan kerugian di dalam organisasi? Contohnya seperti ada regulator. Regulator ya artinya hukum tentang perundang-undangan. Itu dapat menyebabkan terjadinya sumber risiko di sebagian karena itu kalau kita tidak menjalankan undang-undang atau peraturan-peraturan akan menyebabkan terjadinya suatu loss, itu kerugian. Kemudian juga teknologi ya yang sekarang berkembang digital dari konvensional ke digital menggunakan teknologi itu akan menyebabkan terjadinya sumber risiko kalau dia tidak mengimbangi kemampuannya di dalam mengoperasionalkan teknologi tersebut. Kemudian yang lainnya lagi adalah pesaing. Ya, itu pesaing juga menjadi sumber risiko. Gitu ya, Rika? Paham? Paham. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ya ke berikutnya. Kalau sudah bisa dipahami tentang identifikasi risiko, tadi risiko itu adalah sumber-sumber gitu ya, informasi-informasi yang dapat menyebabkan terjadinya risiko. Nah, maka selanjutnya di dalam pengelolaan manajemen risiko, pertama adalah identifikasi risiko, yang kedua adalah pengukuran risiko. Jadi harus diukur. Nah, diukur di sini untuk mengetahui besar atau kecilnya probabilitas yang ditimbulkan oleh risiko tersebut. Baik probabilitas maupun dampaknya, maka perlu adanya pengukuran risiko. Nah, seperti itu ya. Jadi harus diukur untuk mengetahui besar atau kecilnya yang ditimbulkan. Nah, di dalam pengukuran risiko itu ada metode-metodenya ya. Metodenya ada metode Poisson, metode binomial, metode standar Z, aproksimasi. Itu masing-masing punya karakteristik yang berbeda disesuaikan dengan case-nya masing-masing risiko tersebut gitu ya. Nah, saya akan memberikan contoh di sini pengukuran risiko dengan metode binomial. Di mana metode binomial di sini adalah rumus untuk menghitung kemungkinan. Ya, kemungkinan itu disebut dengan probabilitas yang timbul. Kan ada probabilitas, ada dampak. Nah, ini untuk mengukur kemungkinan terjadinya risiko. Bisa digunakan dengan metode binomial. Di mana rumusnya binomial ini adalah B sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N kurang X faktorial dikali P pangkat X dikali Q N kurangi X. Nah, ini rumusnya ya. Jadi rumus binomial. Nah, karakteristik binomial di sini bisa diukur risiko itu dengan menggunakan metode binomial dengan ada 3 syarat. Datanya harus diskrit. Diskrit itu adalah ganjil ya, tidak ada desimalnya. Kemudian datanya itu punya historis. Perusahaan itu punya historis. Nah, yang ketiga adalah unsur atau kriteria untuk digunakan dengan metode binomial adalah ada unsur kemungkinan berhasil dan tidak. Nah, jika kasusnya tersebut seperti ada kriteria tersebut, ada 3 kriteria tersebut, maka bisa diukur dengan metode binomial. Contohnya di sini ada kasus gitu ya, langsung saja ke contoh kasus. Silahkan disimak dan diperhatikan baik-baik. Kalau sudah pahami rumusnya, kita akan mengerjakan contoh kasusnya. Seperti itu ya. 2 menit untuk mengerjakan. Dari hasil perhitungan binomial diperoleh adalah 6,4%. Di sini artinya bahwa
bisa dijadikan keputusan untuk pimpinan. Pimpinan sudah mendapatkan probabilitas tingkat kerugiannya itu adalah sebesar 6,4%. Nah, apakah 6,4% itu besar atau kecil? Itu tentunya kembali kepada perusahaannya itu sendiri. Nah, di mana biasanya di atas 10% itu termasuk risiko yang besar, ada yang seperti itu, ada juga standarnya itu di atas 20% baru besar. Nah, tentunya kalau bisa dikesimpulkan bahwa ini diperoleh 6,4% berarti risikonya kecil, ya. Maka dari risiko ini kita bisa petakan kepada peta risiko. Nah, di mana peta risiko ini adalah memberikan gambaran kepada si analis. Nah, yang ke atas adalah tingkat vertikal, itu menandakan probabilitas. Jadi semakin tinggi panahnya ke atas, itu semakin besar tingkat risikonya. Kalau ini menandakan adalah tingkat impact atau dampak daripada risiko yang timbulkan, semakin panjang atau semakin jauh, itu semakin besar dampak risikonya. Nah, kita aplikasikan ke peta risiko yang tadi. Dari peta risiko ini diambil ada 4 kuadran atau dibagi 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4 gitu ya, gitu biar gampang. Di mana kuadran 1 termasuk safe risk, artinya memiliki risiko yang rendah, dampak yang rendah. Ini risiko yang kuadran 1 adalah risikonya tingkat probabilitas yang tinggi, dampak yang rendah. Kemudian yang kuadran 2 adalah mempunyai risiko yang tinggi, dampak yang besar. Kuadran 3 adalah probabilitasnya rendah, kemudian dampaknya rendah. Nah, kuadran 4 adalah memiliki probabilitasnya rendah, dampak yang besar. Nah, tadi 6,4 berarti ada di kuadran mana? 3 ya. Nah, berarti ada di kuadran 3. Di sini berapa? 6,4. Nah, apa perlakuannya? Gitu ya. Maka kalau udah ada di kuadran 4, perlakuannya adalah di safe risk. Artinya risiko tersebut diterima karena dampaknya kecil, punya risiko kecil, dampak kecil, maka itu bisa diterima. Gitu ya. Nah, itu merupakan hasil pengukuran suatu risiko. Nah, perlakuannya kalau ada di kuadran 3 maka itu safe risk, kalau ada di kuadran 1 multigate atau reduce risk. Kemudian kalau yang di kuadran 4 ini avoid the risk, artinya sudah menghindar karena warna merah ya, risikonya tinggi, dampaknya tinggi. Kemudian kalau di kuadran 4 ini share or transfer risk, di mana risikonya itu bisa ditransfer atau bisa dialihkan atau dibagi. Nah, itu perlakuan kalau ada di sini seperti itu. Nah, gimana teman-teman, bisa diikuti, bisa dipahami? Baik teman-teman semuanya, untuk pertemuan pada siang hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya ya semuanya. Jangan lupa untuk mengisi absensi ya. Tadi kan secara hadnya ya, secara offline-nya tadi sudah di absen. Jangan lupa mengisi di e-learning. Kemudian saya juga memberikan tugas di e-learning terkait dengan analisa sekuen ya. Jadi menentukan sumber risiko. Tentunya sumber risiko sini berbeda-beda ya, jangan sama. Nah, situ bikin gambar analisa sekuen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim dan panitia Smart Cerdos tahun 2024, khusus kepada Direktorat Sumber Daya dan Kemendikbudristek Dikti dan pimpinan Universitas Islam Jakarta beserta Sivitas Akademik Universitas Islam Jakarta, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Universitas Islam Jakarta. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Robbi zidni ilman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.